Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus sendiri memberitahu kepada kita supaya memilih masuk jalan yang sempit dan sesak, karena itu justru baik dan berujung pada kehidupan yang kekal. Sebaliknya, jalan yang lebar justru bisa mengakibatkan kebinasaan. Ketika kita berjalan di jalan yang lebar, mulus, dan lurus, dengan kehidupan yang serba ada, serba nyaman, aman, tidak ada tantangan, mau memiliki apapun bisa, semua tanpa baik-baik saja dan tidak ada masalah. Keadaan ini justru bisa membahayakan. Kita bisa ceroboh dan menjadi sombong. Dan tanpa disadari kita bisa lengah. Sehingga tidak lagi bergantung dan mengandalkan Tuhan lagi. Makanya tidak salah jika firman Tuhan mengingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga dalam Perjanjian Baru ditulis 29 kali, yang artinya waspada, siaga, melihat. Seringkali cara Tuhan agar kita tetap berjaga-jaga, Tuhan mengarahkan, bahkan kita sengaja dibawa ke jalan yang sulit dan krisis. Bukan sebagai hukuman, justru membuat kita terus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh atau tanda kutip kecelakaan. Inilah bentuk penjagaan Tuhan. Jadi, dijaga Tuhan kadang justru dalam bentuk seperti ini. Memang kalau boleh memilih antara kemudahan dan kesulitan, pasti saya pribadi akan memilih kemudahan. Sebab kemudahan itu enak, sedangkan kesulitan itu tampak kejam dan menyakitkan. Bapak Ibu, mungkin saat ini jalan yang kita lalui tidak hanya sempit, mungkin sudah ekstrim, tidak mulus, sulit, banyak tanjakan ataupun tikungan. Seolah-olah hidup tampak tidak sehat. Tidak sehat tubuh kita, tidak sehat ekonomi kita, tidak sehat pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan tidak sehat hubungan kita dengan orang lain. Semua jalan seolah dipersempit oleh Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, sebenarnya itu hal yang paling baik yang kita alami. Jangan menjadi tawar hati dan kecewa, tetapi tetaplah mengucap syukur, karena ini salah satu cara Tuhan menjaga kita, sehingga kita terus waspada dan memandang serta mengandalkan Tuhan. Dalam hidup Tuhan Yesus tidak ada kemudahan, yang ada justru penderitaan. Ini sebenarnya petunjuk dan bentuk cara Allah Bapa mendidik dan menjaga. Sebab itu hidup Tuhan Yesus selama 33 tahun setengah tidak berisi dengan kemudahan, tetapi krisis. Tetapi justru karena Yesus menempuh jalan itu dan setia sampai akhir, maka ia menjadi simbol kemenangan atas penderitaan. Dia bukan mengajarkan teologi kemudahan, tetapi ketangguhan untuk menang atas penderitaan dan kesulitan. Sebab hanya dengan cara ini kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Selamat berjuang. Sola Gracia.